Yo 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 kembali lagi ya di segmen Shoki minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jadi ya di Lebaran 2023 ini atau 1444 Hijriah ini, mohon maaf banget Shoki tidak bisa memberikan konten terbaiknya selama sebulan Ramadan kemarin gitu. Nah sebenarnya ini masalahnya pokoknya kompleks lah jelasinnya. Dan ya pernah lihat juga kan di story ataupun status yang waktu itu post tentang hiatus, atau bagi yang belum tahu hiatus merupakan suatu kondisi di mana Shoki itu emang udah mentok lagi bikin konten ya, dikarenakan faktor internal maupun juga faktor eksternal, sampai itu udah nggak ngerti gitu, baik dari segi ini apa pelayanan konten ataupun juga dari segi ini apa nanti konseptingnya gimana. Pokoknya udahlah, karena saat itu kan kalau tim kreatif dibantu sama Ade, dan Ade pun juga lagi sibuk-sibuknya, akhirnya udahlah istirahatin juga. Numpung di bulan Ramadan kemarin kita kan juga fokus ibadah, termasuk Shoki sendiri yang ingin banget tuh bulan Ramadan ini lebih baik daripada yang tahun-tahun sebelumnya gitu kan. Siapa sih yang antara kalian yang nggak pengen di bulan Ramadan tuh bisa konsentrasi fokus itu ibadahnya konsisten lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan Shoki akhirnya lebih baik melakukan hal tersebut. Tapi yang tidak diduga-duga, pada awal bulan Mei ini ada kejadian ini, seperti dimana Shoki itu bukan hanya ingin menyalahkan teman-teman terdekat gitu, karena nggak ada yang mau support ataupun juga bahkan insecure, dimana posisinya itu Shoki rasa nggak nyaman terhadap seseorang yang sebenarnya nggak perlu disebutin di video ini. Akhirnya nanti kita jadi musuh, padahal kita dulu kuliah saling membantu gitu. Jadi ya udah, kita bicara ke topik berikutnya aja. Shoki ini sempat ngedrop. Nah, dropnya ini karena keluarga inti ada yang meninggal. Itu jatuhnya ya sepupu dekat, tapi ini sering banget nolongin dulu ketika sebelum pandemi. Maka pandemi itu puncak-puncaknya pas lagi menolongin gitu dari jam kecil. Dan ya saat itu terjadi, itu kan sebelumnya udah Shoki bikin kondisi hiatus kan. Kondisi hiatus itu akhirnya makin menjadi-jadi. Bahkan waktu itu setelah udah meninggal tahlilan, sempat kepikiran bahwa kayak esik ini bakal berhenti sampai sini nih. Tapi menurut kalian setuju nggak kalau sampai hal itu terjadi? Ya, di komentar ataupun langsung di chat. Kalau emang mengeri banget, tuh, ngeri banget tuh di sini. Dan ya berikutnya nggak sampai tengah meninggal, di akhir-akhir bulan Ramadan pas lagi kemarin bikin konten takbiran itu harusnya lebih bagus lagi. Tapi walau alam ini nggak tahu juga, bukannya kondisi makin sembuh, ini kodarullah deh ya, nggak paham kondisi waktu akhir puasa malah dibikin sakit gitu. Nah itu mau ngapusin dosa ataupun juga istirahat dulu lah, jangan terlalu banyak ngantor. Walaupun kondisi kemarin tuh udah banyak Eva gitu. Nah, kantor yang sebelumnya ini sama yang sekarang berbeda ya kondisi Xiaomi ini di tahun 2023 ini. Dia bisa campur lagi ya, jadi bisa masuk, bisa online di rumah. Kalau dulu kan full online atau WFH, sekarang WFH atau hybrid lah, lebih keren di bahasa Jaksel gitu. Saya cuma ini doang mempermasalahkan keluh kesahnya seputar hiatus SEK yang nggak ini apa konten lagi. Dan sekarang setelah konten lagi, terutama di video ini, ini sekarang nih di video ini aja masih setengah-setengah agak sakit gitu ya, batuk-batuk, pilek-pilek. Dan hingga saat ini oke ya masih berusaha menciptakan satu video konten di bulan Mei edisi ini ya setelah lebaran gitu.
Tadi mau bikin room tour, tapi nggak menutup kemungkinan bikinnya jadi sisi cerita aja gitu. Karena ruangannya udah pindah nih kontennya nih. Ini yang dulu nih, kalau kalian sering lihat nih, ini ada jam dinding. Dan juga ini yang sama. Ini dideketin aja kamera jadi ya nggak kayak posisi dulu. Soalnya suka bikin konten pada tahun 2021 ataupun juga 2020. Pasti sering tahu lah tempat buat konten. Karena udah dibenerin aslinya. Nggak kayak dulu yang mesti di ruang sono tuh. Tuh review unboxing. Ada satu lagi. Buat ini juga sharing diskusi itu videonya. Terus juga ini ya, ingin ngucapin di video berikutnya, semoga sih Shopee bisa masih aktif ya di SG Shopee. Jadi tolong ya, akan selalu biar cepat sehat nih. Kasih sakit, siapa sih orang yang nggak pingin sehat? Ternyata jujur aja, jadi terkenal tuh nggak enak guys. Kalian punya ribu-ribu subscriber atau puluhan ribu follower, kalau kalian kasih sakit, kalian nggak akan bisa ngeliat konten-konten terbaru lagi. Mendingan kondisinya seperti Shoki dulu aja, nggak terlalu terkenal tapi bisa memberikan yang terbaik dan kasih sehat gitu. Bahkan kalau udah dikasih sehat, itu konten sejauh mana pun sampai cuy. Akhirnya sekarang bikin video pun ya kita jadi kayak ini daily vlog gitu, tapi sebenarnya bukan daily vlog yang serius, jadi kayak banyak bercandanya karena nggak ada poin inti yang jelasin selain tentang SEK lagi ya, update SEK itu sendiri begitu loh. Hingga ya kemarin pas lagi buka bersama masih ada aja yang nanyain, itu bagus berarti kalian mensupport konten ini. Jelasin bahwa kalau lagi ini ada ide nggak bikin konten nih, terus disebut mulu namanya SK Media, SK Showcase konten, terus ada lain-lain sebagainya gitu ya. Jarang sekali ketemu orang yang dimana itu deket banget ya dari zaman kuliah, yang dia itu sebenarnya minta bantuin ke saya sendiri nih, atau ya karena dia temen kuliah bilangnya lo gue, dan itu jengkel gitu. Dia sering minta bantuin konten gua, ketika konten gua bagus jadi biasa aja. Ketika itu udah selesai, karena waktu itu masih di organisasi, ketika project masing-masing gak kelihatan akrab. Bahkan konten-konten yang dulu suka buat tutorial, dia buat juga. Dan akhirnya dia lebih terkenal daripada gua, dan gua pun juga merasa terancam, dan gua agak jengkel gitu. Kalian sebenarnya nggak perlu tahu, sekali lagi ini untuk kedua kalinya gitu. Khawatirnya nih, Sok ini kalau gini terus merasa terpojokan. Tapi nggak mau sih seperti ini kan. Makanya terakhir itu bikin konten seputar multimedia, nggak mau aktif lagi gitu. Karena teman ada yang lebih bagus. Daripada kita bikin barangan, akhirnya kita menciptakan musuh gitu loh. Sebenarnya Shoki sanggup aja mau bikin tutorial apa. Misalnya tutorial ini fotografi atau tutorial videografi, rekam, tutorial editing lah, tutorial apa yang pakai lu itu sanggup gitu loh. Dulu kan pernah sih waktu zaman baru mengerti TikTok tuh bikin konten seperti itu, tapi alhasil nggak mendukung gitu loh. Dan sebenarnya kesel gitu, tapi gimana lagi kalau algoritma nggak akan dukung, berarti mungkin takdir gue nggak terkenal gitu loh. Ini kayak video klarifikasi sebenarnya, mau minta maaf aja ke tuh orang gitu kalau misalnya ada masalah ya, gitu ya. Ya harusnya sih nonton ya, kalau nggak nonton berarti dia nggak dekat gitu selama ini emang. Tapi kan ini kan bulan Lebaran, orang Betawi itu Lebaran tuh sebulan gitu ya, dimaafin aja orang kayak gitu, harus biar lebih ngerti gitu. Dan capek sebenarnya tahu kayak gini, capek gitu. Dikala temen juga ada yang kontennya baru mulai lagi tentang IT. Nah sebenarnya gitu loh. Bayangin loh, kalau misalnya, maaf ya sambil ngamuk nih, maaf banget ya sambil ngamuk ya. Itu ya.
Tapi tolonglah jangan ciptakan musuh di antara kita. Capek gitu loh. Mau sampai kapan kayak gini? Jangan akhirnya yang satu teman bikin konten tentang teknologi, satu tentang multimedia, terus Shopee dibentur gitu loh. Nih, kalian tahu ini apa nih ya? Ini obat. Ya, obat nih, bukan sponsor ya, asli. Obat buat ngirup gitu loh. Shopee itu ingin menghirup kebebasan gitu dari sebuah konten. Tapi jangan sampai dijebak oleh orang-orang kalian gitu loh. Nanti kalau kalian aktif dan konten kalian lebih terkenal daripada SCK by Shoki sendiri, lagi-lagi apa? Terciptalah ancaman baru gitu. Bagaimana cara biar ancaman tersebut terjadi? Ya, harusnya seperti yang dia di konten multimedia mau kerja sama Shoki, itu satu konten seperti itu, dan yang konten tentang teknologi bagian IT, karena dia ada programnya, bikin kolaborasi. Tapi untungnya dulu dia pernah gitu loh. Itu udah pernah. Dan ini ancaman itu. Ricky menurut pokoknya kalau kalian menghadapi masalah-masalah seperti itu dunia perkontenan, itu tadi Shoki dalam ancaman, tapi hentikanlah. Shoki tetaplah Shoki. Dan SCK by Shoki itu adalah konten yang dibuat oleh Shoki, bukan SCK yang lain. Udah beberapa kali ngomong gitu. Yang akhirnya nih menyebabkan khawatirnya kalau gini terus, berarti Shoki nggak akan lama lagi. Di tahun 2024 bisa aja selesai atau tamat dalam dunia perkontenan. Sedih kan? Kecewa kan? Berarti dari zaman dulu sekolah sampai sekarang udah kerja, ya berarti Shoki itu dari dulu nggak cocok gitu jadi influencer, jadi konten kreator, selebgram lah, tiktoker lah, apapun lah tentang sosmed. Itu nggak pantas gitu loh. Ini 2023. Ingat ya. Tapi Shoki ternyata udah berbakat gitu di bidang QA. Dan dalam video ini eksklusif ya. Akhirnya Shoki ngejelasin job desk itu ngapain aja gitu dalam kerjaan. Ya, QA quality assurance. Dan ini juga sebenarnya ada kaitan coding ya kalau dunia automation. Nah, jadi doain teman-teman kalau misalnya ternyata konten Shoki bisa naik atau bisa lihat publik itu tetap berkualitas, bukan cuma ngejar view doang gitu. Bukan ngejar follower gitu. Kalaupun ada yang komentar, insya Allah ya, baik di Instagram, TikTok, apalagi YouTube nih, video ini, ya kalau itu ternyata tentang ini IT gitu, gue bisa bantu. Dan juga ini apa, bisa buat ide baru dan dunia perkontenan gitu, baik dunia digital, IT ataupun juga gadget. Nah, lanjut juga Shoki ingin membahas tentang ini ya, kabar terbaru setelah lebaran nih Shoki bakal ngapain aja. Yang pasti kalau konten tidak ada, terus juga lagi langsung mempersiapkan tentang SCQ yang umurnya naik gitu di 23 antara SCQ 4 atau SCQ 5 gitu. Tapi ya modelnya bakal nggak bagus-bagus banget, mungkin downgrade, tapi nggak downgrade banget sih, lebih bagus, cuman isinya bakal diperdalam, diperjelas, pertajam ya, bukan setajam silet, setajam informasi itu akurat dan tepat gitu pada audiens. Cakep banget bahasanya begitu. Mungkin ya nggak sampai di situ aja. Jadi ya buat kalian yang ingin menyaksikan kembali SCQ by Shoki, pantau terus ya, karena sekarang udah fokusnya video pendek gitu di TikTok dan Instagram ataupun juga di YouTube bagian shorts. Nah, kalau video yang sepanjang ini biasanya ada cuma di YouTube. Dan ya sampai sini aja di videonya. Terakhir ucapin mungkin bagi orang yang tadi sebut sifat-sifatnya atau siapa inisialnya, ya langsung DM aja gitu untuk mengeluarkan masalah ini. Semoga kalian bisa lebih baik ke depannya.
karena video ini dibuat dengan tujuan tuh kondisi Xiaoki bisa lebih baik lagi dan nggak mau ngedrop lagi. Dan tolonglah berdoa ya Allah, semoga bulan depan bulan Mei ini bisa lebih baik lagi daripada sebelumnya ketika buat konten. Sekian dan assalamualaikum. Sampai jumpa ya teman-teman. Bye.